Ya, hentikan kekurang ajaran Anda itu dengan memotong-motong. Di situ ada kok mengerjakan kehendaknya. Bukan faith alone yang diomongin. Justru di situ perbuatan baik yang terlepas dari iman itu yang ditolak. Ya. Maka perbuatan baik itu harus selaras dengan iman. Karena perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Bertentangan dengan pernyataan Anda yang mengatakan perbuatan baik menunjukkan iman. Perbuatan baik menunjukkan iman dari Hong Kong. Ateisme yang tidak percaya Tuhan bisa berbuat baik itu. Tapi ingat, di dalam iman kita, iman Katolik, perbuatan baik yang dikerjakan dalam iman. Atau iman yang berbuah. Jadi jangan Anda seolah-olah mengatakan saya marah. Justru saya kasihan dengan Anda. Anda itu menipu dalam konteks ini. Menipu orang dengan memotong-motong dokumen. Itu. Kasihan Anda mengikuti jejaknya penyebar hoaks. Kasihan iman Anda kepada Kristus, tapi yang Anda lakukan penipuan. Oke? Dengan memotong-motong tulisan Bapak Gereja. Oke. Lalu tadi sampai di mana? Nah, karena dia minta perbuatan, Bapak Ibu, saya mengutip kepadanya Wahyu 22. Ingat, perbuatan di sini tidak terpisah dari iman. Karena perbuatan yang terpisah dari iman itu perbuatannya orang ateis juga bisa. Tapi di sini konteksnya, iman dan perbuatan itu satu, tak terpisahkan. Karena iman ini dibuktikan dengan perbuatan. Sama yang dilakukan Abraham. Imannya kepada Tuhan dibuktikan dengan perbuatannya mempersembahkan Ishak. Kalau kurang jelas, ya DL. Di sini saya berikan Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Di mana yang saya sorot? Di ayat 12. Nih, nggak mungkin Yesus itu sedang ngomong-ngomong kosong di situ kan? Di Wahyu itu dia mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mengapa menurut perbuatan? Karena sudah beriman. Sehingga iman yang tidak berbuah telah tersedia kapak untuk menebangnya. Itu perumpamaan Yesus itu nyambung semua ajarannya itu loh. Itu holistik semua. Satu kesatuan seperti lingkaran. Nggak ada yang satu bertentangan dengan yang lain. Kalian yang membuat bertentangan itu dan diikuti oleh orang-orang di luar non-Kristiani. Kenapa Yesus di situ ngomong perbuatan? Karena dia mengandaikan sudah beriman tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Oke? Itu saya tunjukkan di situ. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Saya juga tunjukkan lagi kutipan perikop ya Bapak Ibu. Saya hanya bilang ke dia, ya silakan saja mau Anda mengakui yang mana. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Yesus mengajarkan bahwa nabi-nabi palsu itu tidak berbuat apa-apa. Di sini ya, tidak berbuat apa-apa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Loh, yang bernama hadis ini dari mana Anda dikenal? Nabi palsu atau bukan? Itu pertanyaannya kan? Dari buahnya. Dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur di semak duri atau buah ara di rumput duri? Yesus sudah menjelaskan kok Anda menentang juga. Coba. Gimana coba? Di situ sudah ditekankan. Buah itu perlu. Ya.
Makanya nanti ini digunakan oleh orang lain karena kalian comot-comot doang. Baca utuh. Hanya dari awal saja kita sudah tahu maksud Yesus itu apa. Kalau nabi palsu, mungkin dia hanya ngomong doang. Buahnya nol, busuk buahnya. Perbuatannya busuk. Seperti misalnya DGS juga, nggak semuanya baik kok. Kita harus mengaku diri, orang berdosa. Bisa jadi saya orang beriman, tapi perbuatan saya busuk. Itu yang dimaksud di situ. Nabi-nabi palsu itu. Bagaimana mengetahui bahwa Anda beriman? Dari buahnya. Kalau buahnya mengeluarkan duri, buahnya mengeluarkan yang busuk, ya seperti yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan di situ? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Oke? Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan yang baik. Ingat penegasan Yesus. Penegasan Yesus nih ya, bukan saya. Mengenai beriman itu tidak cukup. Kenapa? Yesus mengatakan di sini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Meskipun kau sudah beriman, tapi buah tidak ada, ditebang. Kasih contoh seperti petani lah ya. Petani menanam pohon kelapa. Pohon kelapa itu tinggi, menjulang tinggi. Tujuan pohon kelapa ditanam apa? Supaya berbuah dan buahnya dinikmati. Kalau pohon kelapa tumbuh tinggi, menjulang ke langit, tapi tidak berbuah, apa gunanya? Ya pemiliknya pasti nebang. Dalam konteks ini misalnya pemiliknya menghendaki supaya berbuah. Ya kalau dia hanya asal-asalan dia tanam sih ya biasa saja. Tapi Kristus kan menghendaki berbuah. Ingat kata-kata juga dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang disebarkan itu Tuhan mengharapkan kembali dengan tidak sia-sia. Artinya apa? Berbuah. Oke? Nah, selanjutnya ya. Selain ditebang ya, ditekankan Yesus lagi dalam ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 2 kali loh Yesus bilang dari buah. Ya. Dari buah. Tidak cukup dari faith. Ya. Oke. Lanjut lagi sedikit. Bapak Ibu, padahal saya sudah batasi waktu saya tadi, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya juga minta doanya ya supaya saya terus berhikmat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya punya. Supaya cepat saya lebih aktif lagi di per-YouTubean ini. Di situ juga dikatakan, oke, kita lanjutkan. Inilah yang sering digunakan oleh orang di luar sana karena kalian itu hanya comot-comot. Penjelasannya juga tidak cukup. Harusnya penjelasannya adalah kenapa Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apakah Yesus menolak supaya kita tidak menyebut dia Tuhan? Bukan itu maksudnya. Tapi itu berkaitan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan yang tidak berbuah itu loh. Sudah beriman tapi tidak berbuah. Makanya dipertegas di ayat 21. Berarti orang yang menyebut Yesus Tuhan itu orang beriman. Bukankah itu yang kita lakukan saudara-saudaraku setiap saat menyebut Yesus Tuhan? Ya. Tapi apakah cukup itu? Yesus mengatakan di sini tidak cukup itu. Kamu harus melakukan kehendak Bapakku. Berkaitan dengan surat Santo Clemens dari Roma yang Anda obok-obok tadi. Itu sama dengan ayat ini. Melakukan pekerjaan kehendaknya, kata Santo Clemens dari Roma, Paus keempat itu. Dan melakukan sesuatu itu, perbuatan baik itu jangan terlepas dari iman.
Karena iman dan perbuatan itu satu paket. Kalau terpisah iman dan perbuatan sendiri, iman sendiri, itu juga ajaran keliru. Ya. Oke. Karena yang mengajarkan Pelagianisme itu sudah dikutuk oleh Gereja Katolik. Pelagianisme itu hanya mengatakan keselamatan diperoleh melalui pekerjaan, melalui perbuatan. Semata. Itu dikutuk oleh Gereja Katolik sebagai ajaran sesat. Dan juga yang mengajarkan faith alone. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan faith alone. Kristus mengajarkan faith and action. Nah, saya ubah lagi kata-katanya kan. Faith and action. Oke? Saya ubah lagi kata-katanya. Tadi, faith and do something. Itu yang diajarkan Yesus. Bukan faith and you stay alone and you berdoa sendiri, nggak usah ngapa-ngapain. Bukan begitu ajaran Yesus. Ya, keliru itu. Oke? Nah, begitu menjelaskannya kepada orang-orang yang bertanya. Di situ bukan Yesus mengatakan kita dilarang menyebut dia Tuhan, bukan. Tapi Anda sudah mengimani saya sebagai Tuhan, tapi Anda tidak melakukan kehendak Bapa. Konsekuensinya di situ dikatakan, ya, pada hari itu nanti, ya, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengatakan banyak mujizat dalam namamu? Apa yang dilihat oleh Kristus? Perbuatanmu. Sehingga di situ dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat, kejahatan itu kan perbuatan. Berarti Yesus melihat apa? Perbuatan. Ya, tidak cukup hanya faith alone. Not action, talk only. Iman pada Kristus, faith and action. Bukan NATO. Not action, talk only. Nggak ada seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan kepada dia. Perbuatan yang dimaksud itu tidak terpisah. Tidak terpisah. Bahkan dia kutip buah-buah roh di situ. Ya, kalau Anda mengutip Galatia 5, buah roh di sini, justru itu perbuatan. Bukan klaim semata. Contoh, saya bilang saya ini adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Sementara Kristus mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana melaksanakan itu? Apakah cukup baca kitab suci doang? Ya dipraktekkan dong. Gimana caranya lemah lembut dan rendah hati? Dipraktekkan. Itu buktinya itu. Itulah yang tadi saya katakan. Ya. Pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan dalam iman atau iman yang berbuah.